Aku terbaring lemah di ranjang rumah sakit dengan tabung oksigen yang menempel di hidungku. Setiap napas terasa seperti menarik beban berat dari dasar jurang. Monitor jantung di sampingku berbunyi monoton. Detak jantungku yang lemah hanya berfungsi 30%, kata dokter. Tanganku yang kurus gemetar saat mencoba meraih gelas air di meja samping tempat tidur. Infus menusuk pembuluh darah yang sudah rapuh, meninggalkan bekas lebam kebiruan di lenganku. Namaku Siti Aminah. Usiaku 58 tahun. Dulu aku adalah seorang guru sekolah dasar yang penuh semangat mengajar anak-anak membaca dan menulis. Tapi kehidupan tidak selalu berjalan sesuai rencana. 25 tahun yang lalu, suamiku meninggal dalam kecelakaan sepeda motor yang mengerikan. Kami baru menikah 8 tahun. Putri kecil kami, Rina, baru berusia 7 tahun saat itu. Aku masih ingat bagaimana dia menangis memeluk kakiku di pemakaman, bertanya, kapan ayahnya akan pulang. Sejak hari itu, hidupku berubah total. Aku harus menjadi ayah dan ibu sekaligus untuk Rina. Gaji sebagai guru honor di sekolah negeri tidak cukup untuk membiayai kehidupan kami. Setiap pagi aku mengajar di kelas. Setiap sore aku berjualan gorengan di depan gang rumah kontrakan kami yang kecil di Jakarta Timur. Tanganku yang dulunya halus perlahan menjadi kasar karena terlalu sering menggoreng pisang, tempe, dan tahu untuk dijual seharga Rp500 per biji. Tetangga-tetangga kami di gang sempit itu baik hati. Pak Hendra, ketua RT yang gemuk dan selalu tersenyum, sering membelikan gorenganku lebih dari yang dia butuhkan. Bu Marmi, ibu rumah tangga yang rumahnya bersebelahan dengan kontrakan kami, kadang membawakan sayur lebih dari pasar untuk kami. Mereka semua tahu perjuanganku membesarkan Rina sendirian. Mereka semua melihat bagaimana aku bekerja keras tanpa henti. Rina adalah segalanya bagiku. Aku tidak pernah menganggap bekerja 2 pekerjaan sebagai beban. Setiap tetes keringat, setiap malam tidak tidur mempersiapkan jualan esok hari, semuanya aku lakukan dengan hati yang lapang. Aku ingin Rina memiliki kehidupan yang lebih baik dariku. Aku ingin dia tidak perlu mengalami kesusahan yang aku alami. Aku berjanji pada diri sendiri bahwa Rina akan kuliah, mendapat pekerjaan yang baik, dan memiliki masa depan yang cerah. 3 bulan yang lalu, aku mulai merasakan sesuatu yang tidak beres dengan tubuhku. Setiap kali naik tangga ke lantai 2 sekolah, tempat aku mengajar, napas terasa sangat sesak. Dadaku seperti dihimpit beban berat. Aku mengabaikannya. Aku pikir hanya kelelahan biasa. Masih banyak yang harus kukerjakan. Masih banyak gorengan yang harus kujual. Tabunganku masih belum cukup untuk biaya tak terduga yang mungkin terjadi. 2 bulan lalu, aku kolaps di tengah kelas saat mengajar matematika kepada murid-murid kelas 3. Rasanya seperti dunia berputar dengan cepat, lalu tiba-tiba menjadi gelap. Aku terbangun di UGD rumah sakit dengan wajah-wajah khawatir di sekelilingku. Kepala sekolah, beberapa guru, dan Pak Hendra yang entah bagaimana mendengar kabar itu semua ada di sana. Dokter muda yang menangani memberitahuku diagnosis yang menghancurkan hatiku, gagal jantung stadium 3. Jantungku sudah rusak parah. Katup-katup yang seharusnya memompa darah ke seluruh tubuh tidak bekerja dengan baik. Aku butuh operasi bypass jantung sesegera mungkin. Biayanya Rp150 juta. Angka yang terasa seperti mimpi buruk bagiku. Tabunganku hanya Rp20 juta. Hasil menjual perhiasan pernikahan yang tersisa dan sepeda motor tua yang sudah menemani perjuanganku bertahun-tahun. Aku ingat tangan yang gemetar saat mengetik pesan WhatsApp kepada Rina malam itu. Sayang, ibu sakit. Ibu di rumah sakit. Bisakah kamu pulang? Aku menunggu. 1 jam, 2 jam. Status pesan berubah menjadi 2 centang biru. Dibaca. Tapi tidak ada balasan. Tidak ada telepon. Tidak ada apa-apa. Hanya keheningan yang memekakan telinga.
Hubunganku dengan Rina mulai merenggang sejak dia lulus kuliah 5 tahun lalu. Aku masih ingat jelas hari wisuda itu. Aku begitu bangga melihat putriku berdiri di panggung dengan toga dan topi wisuda, menerima ijazah sarjana teknik informatika dengan predikat cum laude. Aku datang ke gedung kampus yang megah itu, mengenakan satu-satunya baju batik bagus yang kumiliki, baju seragam guru yang sudah kulakukan beberapa kali karena tidak punya uang untuk membeli baju baru. Aku berdiri di antara orang tua lain yang mengenakan pakaian mewah. Ibu-ibu dengan kebaya mahal dan perhiasan berkilauan. Ayah-ayah dengan jas rapi dan sepatu kulit mengkilap. Aku terlihat begitu tidak pada tempatnya. Tapi aku tidak peduli. Aku tersenyum bangga memotret setiap momen putri kesayanganku dengan ponsel lama yang kameranya sudah buram. Setelah upacara, Rina berjalan menghampiriku dengan beberapa temannya. Aku merentangkan tangan untuk memeluknya. Tapi yang kulihat adalah raut wajah yang aneh di matanya. Sekilas, sangat sekilas, aku melihat malu di sana. Temannya, seorang gadis dengan tas bermerek dan make-up sempurna, melirikku dari atas ke bawah. Rina memperkenalkanku dengan suara yang terdengar terpaksa. Ini ibuku. Kemudian saat kami sudah di rumah malam itu, Rina mengatakan sesuatu yang menusuk hatiku lebih dalam dari diagnosis gagal jantung yang kuterima kemudian. Ibu, lain kali kalau ada acara penting, tidak usah datang kalau penampilannya begitu. Kata-kata itu terucap dengan nada datar, tidak marah, hanya malu. Aku diam. Aku tidak tahu harus berkata apa. Haruskah aku mengatakan bahwa baju ini adalah satu-satunya baju layak yang kumiliki? Haruskah aku menjelaskan bahwa selama 20 tahun aku tidak pernah membeli baju baru untuk diriku sendiri karena setiap rupiah yang kuhasilkan kuprioritaskan untuk biaya sekolah, buku, kursus komputer, dan kebutuhan Rina? Aku memilih diam. Aku menelan air liur yang terasa pahit dan tersenyum. Maaf, sayang, lain kali ibu akan lebih rapi. 3 tahun lalu, Rina mendapat pekerjaan impian di perusahaan teknologi multinasional. Gajinya sangat besar, lebih dari 10 kali gajiku sebagai guru honorer. Dia pindah ke apartemen mewah di kawasan Jakarta Selatan. Lifestyle-nya berubah drastis. Foto-foto di media sosial menunjukkan restoran mewah, kafe estetik, traveling ke Bali dan Lombok. Aku senang melihat Rina bahagia. Aku senang melihat putri kesayanganku akhirnya menikmati kehidupan yang selama ini hanya bisa dia impikan. Tapi sesuatu berubah. Rina jarang pulang. Saat aku menelepon, dia selalu sibuk. Ibu, aku ada meeting penting. Ibu, aku lagi ada project deadline. Ibu, weekend ini aku ada acara kantor. Selalu ada alasan. Aku mengerti. Aku tahu dunia kerja penuh tuntutan. Aku tidak ingin jadi ibu yang posesif dan menuntut. Jadi, aku menunggu. Aku selalu menunggu. Setahun yang lalu, Rina memberitahuku bahwa dia akan menikah. Calon suaminya bernama Budi Santoso, seorang pengusaha properti yang sukses. Aku begitu bahagia mendengarnya. Putri kesayanganku akan menikah dengan pria baik yang bisa memberikan kehidupan layak untuknya. Aku langsung membayangkan pernikahan sederhana, mengundang tetangga-tetangga yang sudah seperti keluarga sendiri, mungkin resepsi kecil di rumah atau di balai RT. Tapi Rina punya rencana lain. Pernikahan akan digelar di Hotel Bintang 5. Resepsi mewah dengan 500 tamu undangan. Semua keluarga dan rekan bisnis Budi akan hadir. Saat aku bertanya, kapan aku bisa bertemu calon menantuku, Rina terdengar ragu. Nanti ya Bu, Budi sedang sibuk. Minggu berganti minggu. Aku tidak pernah bertemu Budi sebelum pernikahan. Undangan pernikahan datang sebulan sebelum hari H. Amplop mewah dengan tulisan kaligrafi emas. Di dalamnya ada satu undangan untuk akad nikah pagi hari. Hanya akad nikah. Tidak ada undangan untuk resepsi. Aku menelepon Rina dengan tangan gemetar. Sayang, Ibu
tidak diundang ke resepsi. Suara Rina terdengar tidak nyaman di seberang telepon. Ibu, maaf ya, venue resepsi terbatas. Kami hanya bisa undang keluarga inti dan teman-teman dekat. Tapi ibu datang ke akad nikah kan? Itu yang penting. Akad nikah adalah acara sakral. Aku ingin menangis, tapi aku tahan. Baik sayang, ibu mengerti. Ibu akan datang ke akad nikah. Aku menutup telepon dan membiarkan air mata yang sudah kutahan akhirnya mengalir. Pak Hendra yang kebetulan lewat di depan rumah melihatku menangis di teras. Dia mendekati dengan wajah khawatir. Ada apa Bu Siti? Aku menceritakan semuanya pada Pak Hendra. Dia mendengar dengan wajah prihatin. Astaga Bu Siti, saya tidak percaya anak sekarang bisa seperti itu. Tapi mungkin dia punya alasan. Mungkin memang tempatnya terbatas. Aku mengangguk, walau dalam hati aku tahu itu bukan alasan sebenarnya. Hari pernikahan tiba. Aku datang ke akad nikah dengan mengenakan kebaya yang kupinjam dari Bu Marmi. Acaranya sederhana, berlangsung di sebuah masjid dekat hotel tempat resepsi akan diadakan. Hanya ada beberapa orang tua Budi, saudara-saudara terdekat, dan saksi nikah. Rina terlihat cantik dengan kebaya putih modern yang membuatnya bersinar. Tapi matanya tidak mencari mataku. Dia hampir tidak berbicara denganku sepanjang acara. Setelah akad selesai, Rina dan Budi bersiap untuk pindah ke hotel untuk resepsi. Aku mencoba memeluk Rina. Selamat ya sayang, ibu bahagia sekali melihatmu bahagia. Rina memelukku sebentar, sangat sebentar, lalu melepaskan diri. Terima kasih Bu, ibu pulang hati-hati ya. Kemudian dia pergi bersama Budi dan rombongan lainnya. Aku berdiri sendirian di halaman masjid, menonton mobil mewah yang membawa putriku menjauh. Pak Hendra, yang juga tidak diundang ke resepsi, tapi datang menemani ke akad, menepuk bahuku pelan. Sudah Bu Siti, pulang yuk. Saya anterin naik angkot. Malam itu, sendirian di kontrakan kecilku, aku membuka Instagram. Aku melihat foto-foto resepsi pernikahan Rina yang diunggah oleh tamu-tamu undangan. Dekorasi megah dengan bunga mawar putih dan lampu kristal. Kue pengantin setinggi 2 meter. Penampilan penyanyi terkenal. Tamu-tamu berpakaian glamor. Semua terlihat sempurna. Seperti pernikahan di majalah. Dan aku, ibunya, tidak ada di sana. Aku mencoba mengerti. Aku mencoba memberi alasan pada diri sendiri. Mungkin Rina malu dengan latar belakang keluarga kami. Mungkin dia tidak ingin keluarga Budi tahu bahwa dia berasal dari keluarga sederhana. Mungkin dia ingin terlihat sempurna di mata orang-orang kaya itu. Aku mengerti. Sungguh aku mengerti. Tapi itu tetap saja menyakitkan. Setelah menikah, Rina semakin jarang menghubungi. Sesekali dia mengirim pesan singkat di hari raya. Selamat Idul Fitri Bu. Maaf lahir batin. Tidak ada kunjungan. Tidak ada undangan untuk datang ke rumah barunya. Aku hanya tahu tentang kehidupan putri kesayanganku dari postingan media sosialnya. Rumah mewah di kompleks elit, mobil baru, liburan ke luar negeri, semua terlihat sempurna. Aku tidak meminta apa-apa. Aku tidak pernah meminta uang atau bantuan. Bahkan saat kondisi keuanganku semakin sulit karena gajiku sebagai guru honor tidak naik selama bertahun-tahun, aku tidak pernah meminta Rina untuk membantuku. Aku tidak ingin jadi beban untuk putri kesayanganku yang sudah memiliki kehidupan barunya sendiri. Sebulan lalu, kondisi kesehatanku memburuk drastis. Sesak napas yang dulu hanya muncul saat naik tangga, sekarang terjadi bahkan saat aku berbaring. Aku sering terbangun tengah malam dengan jantung berdebar kencang dan keringat dingin membasahi seluruh tubuh. Suatu pagi, saat sedang menggoreng pisang untuk dijual, aku tiba-tiba pusing dan jatuh. Wajan panas tumpah dan minyak mendidih mengenai kakiku. Untung Bu Marmi mendengar suara jatuh dan langsung datang membantuku. Bu Marmi yang membawaku ke rumah sakit dengan ojek online.
Dia yang menunggu di ruang emergency sampai dokter selesai memeriksaku. Dokter Anwar, dokter jantung yang menangani, menjelaskan dengan wajah serius. Bu Siti, kondisi jantung ibu sudah sangat kritis. Fungsi jantung hanya 30%. Ibu butuh operasi bypass segera. Kalau tidak, bisa terjadi serangan jantung fatal kapan saja. Aku duduk di kursi emergency room dengan tangan yang terus gemetar. Berapa biayanya, dok? Dokter Anwar seperti tidak tega menjawab. 150 juta rupiah, Bu. Itu sudah termasuk biaya operasi, perawatan ICU, dan obat-obatan. 150 juta. Angka yang terasa sangat jauh dari jangkauanku. Tabunganku hanya 20 juta. Aku sudah menjual perhiasan kawin yang tersisa. Cincin emas kecil pemberian almarhum suamiku. Aku sudah menjual sepeda motor yang menjadi andalan untuk mengangkut bahan jualan setiap hari. Tapi tetap tidak cukup. Aku tidak punya pilihan lain. Aku harus menghubungi Rina. Dengan tangan gemetar, aku mengetik pesan WhatsApp yang panjang. Aku menjelaskan kondisiku. Aku menjelaskan bahwa aku butuh operasi segera. Aku tidak meminta dia membayar semuanya. Aku hanya berharap dia bisa membantu sebisanya. Aku menekan tombol kirim dengan harapan yang menggebu. Pesan terkirim. 1 centang. Kemudian 2 centang. Kemudian 2 centang biru. Dibaca. Aku menunggu sambil menatap layar ponsel. 1 menit, 5 menit, 10 menit. Tidak ada balasan. Mungkin dia sedang sibuk. Mungkin dia sedang meeting. Aku mencoba menenangkan diri. 1 jam berlalu. Tidak ada balasan. 2 jam. 3 jam. Malam tiba. Aku sudah dipindahkan ke ruang rawat inap kelas 3. Satu-satunya kelas yang mampu kubayar dengan BPJS. Ruangan dengan 6 tempat tidur, ventilasi terbatas, dan bau antiseptik yang menyengat. Tapi aku tidak peduli. Yang kupedulikan hanya satu. Kenapa Rina tidak membalas pesanku? Keesokan harinya, aku mencoba menelepon. Panggilan tidak dijawab. Aku coba lagi, dan lagi, dan lagi. 15 kali aku menelepon. Semuanya tidak dijawab. Akhirnya, pada panggilan ke-16, telepon diangkat. Halo? Suara Rina terdengar tidak sabar. Rina sayang, ini ibu. Ibu kirim pesan kemarin. Kamu sudah bacakan? Kataku dengan suara selemah mungkin karena napas yang sesak. Iya ibu, aku baca. Suaranya datar. Sayang, ibu benar-benar butuh bantuan. Kondisi ibu kritis. Dokter bilang kalau tidak operasi, ibu bisa... Ibu, Rina memotong. Aku sedang ada proyek penting di kantor. Deadline-nya minggu depan. Aku tidak bisa pikirin hal lain sekarang. Nanti ya Bu, aku sibuk. Sebelum aku sempat berkata apa-apa lagi, telepon ditutup. Aku menatap layar ponsel yang gelap dengan mata berkaca-kaca. Di sampingku, seorang ibu tua yang juga sedang dirawat melirikku dengan tatapan iba. Anak ya Bu? Tanyanya pelan. Aku hanya mengangguk, tidak sanggup berkata apa-apa. Air mataku jatuh membasahi bantal rumah sakit yang kasar. Hari-hari berikutnya menjadi mimpi buruk yang tidak berujung. Kondisiku semakin memburuk. Sesak napas semakin parah. Aku harus menggunakan tabung oksigen sepanjang waktu. Monitor jantung di sampingku sering berbunyi alarm karena detak jantungku tidak teratur. Dokter Anwar datang setiap hari memeriksa kondisiku dengan wajah semakin khawatir. Bu Siti, kita tidak bisa menunda operasi lagi, maksimal 2 minggu. Kalau tidak, saya tidak bisa jamin apa yang akan terjadi, katanya pada hari Rabu minggu lalu. Aku mengirim pesan lagi ke Rina. Kali ini lebih pendek, lebih desperate. Rina, tolong jawab ibu. Ibu sekarat. Dibaca. Tidak ada balasan. Aku menelepon kantor Rina. Sekretaris yang mengangkat. Maaf, Bu Rina sedang ada meeting penting dan tidak bisa diganggu. Ini ibunya. Darurat, kataku dengan suara putus asa. Maaf Bu, tapi Bu Rina sudah meninggalkan instruksi untuk tidak diganggu dalam kondisi apapun selama Project Week ini. Aku menutup telepon dengan perasaan hancur lebur. Pak Hendra yang datang menjenguk sore itu melihat wajahku yang hancur. Rina masih tidak merespon Bu. Aku menggeleng lemah.
Pak Hendra mengepalkan tangannya dengan emosi. Astaga, apa yang terjadi dengan anak itu? Dulu dia anak yang baik, sopan, hormat sama orang tua. Mungkin aku yang salah, Pak, kataku pelan. Mungkin cara mendidikku yang salah. Mungkin aku terlalu memberikannya segalanya sampai dia tidak tahu susahnya hidup. Jangan salahkan diri sendiri, Bu Siti. Ibu sudah melakukan yang terbaik. Ini pilihan Rina sendiri. Jumat lalu, aku meminta Bu Marmi untuk menelepon Rina. Mungkin kalau yang menelepon bukan aku, Rina akan mengangkat. Bu Marmi menyanggupi dengan wajah prihatin. Dia menelepon dengan speaker on supaya aku bisa mendengar. Rina mengangkat setelah beberapa panggilan. Halo? Rina, ini Tante Marmi, tetangga ibumu. Maaf ya ganggu, tapi ini tentang ibumu. Kondisinya sangat kritis. Dia benar-benar sekarat. Tolong, datanglah ke rumah sakit. Hening sejenak di seberang telepon. Kemudian Rina berkata dengan nada yang membuatku serasa ditusuk ribuan jarum. Tante, saya sedang ada proyek penting. Sangat penting untuk karir saya. Nanti kalau sempat, saya akan datang. Tapi saya tidak bisa janjikan kapan. Rina, ibumu mungkin tidak punya waktu nanti. Dia butuh kamu sekarang. Maaf Tante, saya harus tutup telepon. Saya ada meeting. Telepon ditutup. Bu Marmi menatapku dengan mata berkaca-kaca. Bu Siti, saya tidak percaya. Bagaimana bisa dia? Suaranya terputus. Dia tidak sanggup melanjutkan. Aku hanya tersenyum lemah. Senyum yang penuh kepahitan. Tidak apa-apa, Bu. Mungkin memang sudah waktunya. Mungkin Allah ingin mengambilku dengan cara ini. Jangan bicara begitu, Bu Siti. Bu Marmi memegang tanganku erat. Ibu harus bertahan. Ibu masih punya kami, tetangga-tetangga di gang. Kami semua sayang sama ibu. Malam itu, aku sendirian di ruang rawat inap yang gelap. Pasien-pasien lain sudah tertidur. Hanya lampu kecil di pojok ruangan yang menyala redup. Aku menatap langit-langit dengan mata kosong. Aku membiarkan pikiranku melayang ke masa lalu. Ke saat Rina masih kecil, ke saat dia masih memelukku erat dan berkata, "Aku sayang ibu," setiap malam sebelum tidur. Kemana perginya anak kecil itu? Kemana perginya putri kesayanganku yang dulu selalu tersenyum melihatku pulang membawa gorengan hangat? Kemana perginya gadis kecil yang dulu bangga memamerkan ibunya sebagai guru yang paling baik sedunia? Aku tidak menyadari ada seseorang yang sedang memperhatikanku dari pintu ruang rawat. Suster Dewi Lestari, perawat senior yang bertugas shift malam, berdiri di sana dengan wajah prihatin. Dia sudah merawatku sejak aku pertama kali masuk rumah sakit 2 minggu lalu. Dia sudah mendengar ceritaku. Dia sudah melihat bagaimana aku menunggu dengan sia-sia putri kesayanganku yang tidak pernah datang. Dewi melangkah masuk dengan perlahan. "Bu Siti, belum tidur?" Aku menoleh dan tersenyum lemah. "Tidak bisa tidur, Sus. Sesak napasnya makin parah kalau berbaring." Dewi mengatur posisi bantalku supaya aku bisa setengah duduk, posisi yang lebih nyaman untuk bernapas. "Sudah minum obat yang tadi sore?" "Sudah, Sus." Dewi duduk di kursi samping tempat tidurku. Dia terlihat ragu ingin berkata sesuatu. Akhirnya, dia berkata, "Pelan, Bu Siti, maaf ya kalau saya lancang. Tapi, kenapa putri ibu tidak pernah datang menjenguk? Padahal ibu sudah di sini 2 minggu. Keluarga pasien lain datang setiap hari." Aku terdiam. Bagaimana menjelaskan pada orang asing bahwa putri kesayanganku yang kubesarkan dengan darah dan keringatku sendiri sekarang tidak peduli apakah aku hidup atau mati. "Dia sibuk, Sus. Pekerjaannya penting." Dewi menatapku dengan tatapan yang membuatku tahu dia tidak percaya alasanku. "Bu, saya juga ibu bekerja. Saya punya 2 anak. Suami saya meninggal 3 tahun lalu. Saya jadi tulang punggung keluarga. Tapi kalau ibu saya sakit, apalagi sekritis ini, saya akan mengambil cuti, bahkan kalau itu artinya kehilangan pekerjaan. Karena pekerjaan bisa dicari lagi. Tapi ibu, cuman 1. Air mataku mengalir tanpa bisa kutahan lagi. Dewi memegang tanganku erat.
Maafkan saya, Bu. Saya tidak bermaksud membuat Ibu sedih, tapi saya tidak tega melihat Ibu menunggu sendiri seperti ini setiap hari. Tidak apa-apa, Sus, kataku di antara isakan. Mungkin ini karma saya. Mungkin dulu saya juga pernah menyakiti ibu saya tanpa sadar. Bu Siti, jangan salahkan diri sendiri. Saya sudah jadi perawat 10 tahun. Saya melihat banyak pasien. Saya bisa membedakan orang tua yang baik dan yang tidak. Ibu adalah orang tua yang baik. Sangat baik, terlalu baik malah. Aku menatap Dewi dengan mata berkaca-kaca. Di matanya, aku melihat ketulusan. Bukan basa-basi profesional seorang perawat, tapi ketulusan seorang ibu yang memahami ibu lain. Terima kasih, Sus. Kamu baik sekali. Dewi tersenyum. Istirahat ya, Bu. Besok pagi ada pemeriksaan lagi. Ibu harus kuat. Jangan menyerah. Masih banyak orang yang sayang sama ibu, walaupun bukan anak kandung sendiri. Setelah Dewi pergi melanjutkan tugas night shift-nya, aku berbaring dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, sangat menyakitkan menyadari bahwa putri kesayanganku tidak peduli padaku. Di sisi lain, ada kehangatan dari kebaikan orang-orang asing seperti Dewi, Pak Hendra, Bu Marmi, dan tetangga-tetangga lain yang terus menjengukku bergantian. Sabtu pagi tiba, hari yang akan mengubah segalanya. Hari yang akan menjadi titik balik dari semua penderitaan yang telah kualami. Tapi pagi itu, aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Aku hanya tahu bahwa aku harus menjalani prosedur hemodialisis darurat karena ginjal juga mulai terpengaruh oleh gagal jantungku. Prosedur hemodialisis sangat melelahkan. Darahku disaring melalui mesin selama 4 jam. Tubuhku terasa sangat lemah setelahnya. Aku dibawa kembali ke ruang rawat inap dengan berangkar. Dewi yang kebetulan masih lembur menunggu shift berikutnya membantu memindahkanku ke tempat tidur dengan sangat hati-hati. Sus, kamu belum pulang? Kan shiftmu sudah selesai dari pagi? Tanyaku dengan lemah. Tidak apa-apa, Bu. Saya tunggu sampai ibu selesai hemodialisis. Saya khawatir. Aku tersenyum. Orang asing ini lebih peduli padaku daripada anak kandungku sendiri. Ironis sekali. Jam menunjukkan pukul 2 siang. Aku sedang tertidur setelah prosedur yang melelahkan. Tiba-tiba, ku dengar suara Hills di koridor. Langkah cepat, marah. Aku mengenali langkah itu. Bagaimana bisa aku tidak mengenali langkah kaki anak yang kulahirkan sendiri? Jantungku berdebar. Rina datang. Akhirnya dia datang. Aku mencoba duduk, tapi tubuh terlalu lemah. Dewi yang sedang mengecek monitor jantungku menoleh ke arah pintu dengan tatapan waspada. Pintu terbuka dengan keras. Rina masuk dengan wajah yang tidak kubayangkan sebelumnya. Bukan wajah khawatir, bukan wajah sedih melihat ibu terbaring sekarat, tapi wajah marah, wajah yang sangat marah. Rina sayang, aku mencoba tersenyum walau sangat sulit. Kamu datang, ibu kangen sekali. Jangan panggil aku sayang. Rina membentak dengan suara keras. Aku datang bukan untuk menjenguk. Kata-kata Rina menghantam dadaku seperti palu besi. Aku menatapnya dengan mata tidak percaya. Ini putri kesayanganku, anak yang kulahirkan dan kubesarkan dengan penuh kasih sayang. Wajahnya yang dulu selalu ceria kini penuh dengan kemarahan yang aku tidak pernah lihat sebelumnya. Rina, apa maksudmu? Ibu sakit. Ibu butuh kamu. Kataku dengan suara gemetar, berusaha keras menahan air mata yang sudah mulai menggenang di pelupuk mataku. Butuh aku? Rina tertawa sinis. Tawanya terdengar begitu asing di telingaku. Sekarang butuh aku? Dulu kemana saja saat aku butuh ibu yang bisa kubanggakan? Dewi yang berdiri di pojok ruangan melangkah maju. Nona, tolong jaga suaranya. Ini rumah sakit. Pasien lain perlu istirahat. Rina menoleh pada Dewi dengan tatapan tajam. Ini urusan keluarga. Tidak usah ikut campur. Rina, aku mencoba membentak, tapi suaraku hanya keluar sebagai bisikan lemah. Jangan kasar pada suster. Dia sudah baik merawat ibu. Rina berbalik menatapku lagi. Matanya yang dulu selalu lembut,
kini penuh dengan sesuatu yang membuat hatiku hancur, kebencian. Kamu tahu kenapa aku tidak pernah datang menjenguk? Karena aku muak dengan semua ini, muak dengan kehidupan yang kamu berikan padaku. Apa yang kamu bicarakan, sayang, ibu selalu berusaha memberikan yang terbaik untukmu, kataku sambil mencoba meraih tangannya. Tapi Rina menjauhkan tangannya, seolah sentuhan tanganku adalah racun. Yang terbaik? Rina hampir berteriak. Kamu pikir itu yang terbaik? Membuatku menjadi bahan tertawaan teman-teman di sekolah karena ibuku tukang gorengan? Membuatku harus berbohong tentang pekerjaan orang tuaku karena malu? Itu yang kamu sebut yang terbaik. Setiap kata yang keluar dari mulut Rina menusuk jantungku yang sudah lemah ini. Monitor di sampingku mulai berbunyi lebih cepat. Detak jantungku meningkat drastis. Dewi melirik monitor dengan wajah khawatir dan mencoba mendekati, tapi Rina menghalangi. Rina, please, aku berusaha keras mengatur napas. Ibu tidak pernah bermaksud membuatmu malu. Ibu bekerja keras supaya kamu bisa sekolah, kuliah, punya kehidupan yang lebih baik. Kehidupan yang lebih baik? Rina menyela dengan nada mengejek. Kamu tahu betapa sulitnya hidupku di kampus? Sementara teman-temanku punya orang tua yang bisa membanggakan. Aku harus menyembunyikan kenyataan bahwa ibuku cuma guru honor yang jualan gorengan? Aku harus berbohong kalau ada yang tanya tentang keluargaku. Tapi ibu selalu bangga padamu, Rina. Selalu. Air mataku mulai mengalir. Bangga? Rina tertawa pahit. Kamu tahu apa arti malu, Bu? Malu saat teman-temanku melihat ibuku datang ke wisuda dengan baju seragam guru yang sudah usang. Malu saat mereka bertanya, kenapa ibuku tidak pakai makeup dan perhiasan seperti ibu-ibu lain? Aku harus membuat alasan bahwa kamu tomboy dan tidak suka berdandan, padahal kenyataannya kamu tidak punya uang untuk beli baju bagus. Aku tahu, Rina malu saat itu. Aku melihatnya di matanya waktu wisuda. Tapi aku tidak pernah membayangkan lukanya sedalam ini. Aku tidak pernah membayangkan bahwa pengorbananku selama bertahun-tahun malah membuatnya membenci hidupnya sendiri. Maafkan Ibu, Rina. Ibu tidak tahu kamu merasa seperti itu. Ibu berusaha sebaik yang ibu bisa dengan kondisi keuangan yang... Kondisi keuangan? Rina membentak lagi. Selalu alasan itu. Kamu tidak pernah memikirkan perasaanku. Tidak pernah peduli bagaimana aku harus menghadapi dunia di luar sana dengan beban malu karena latar belakang keluarga kita. Rina, ibumu sudah bekerja 2 pekerjaan sekaligus untuk membiayai kuliahmu. Dewi yang tidak tahan lagi akhirnya angkat bicara. Beliau rela tidak membeli baju baru untuk dirinya sendiri bertahun-tahun supaya kamu bisa. Saya bilang jangan ikut campur. Rina menunjuk Dewi dengan jari telunjuk. Ini bukan urusanmu. Kamu tidak tahu apa-apa tentang kehidupan kami. Rina, jangan kasar pada Suster Dewi. Aku memohon dengan napas terengah-engah. Dadaku terasa semakin sesak. Dia cuma ingin. Dan kamu, Rina berbalik menatapku lagi. Kamu pikir dengan bekerja keras seperti itu kamu jadi ibu yang hebat? Tidak. Kamu cuma membuat hidupku semakin sulit. Kamu tahu betapa susahnya aku membangun relasi dengan keluarga Budi? Keluarga suamiku adalah keluarga terpandang, Bu. Mereka punya standar tinggi, dan aku harus menyembunyikan fakta bahwa ibuku adalah tukang gorengan. Jadi karena itu ibu tidak diundang ke resepsi pernikahanmu. Pertanyaanku keluar begitu saja, memecah pertahananku sendiri. Karena kamu malu dengan ibu? Rina terdiam sejenak. Tatapannya sedikit berubah, tapi kemudian keras kembali. Iya, aku malu. Puas. Aku malu mengaku bahwa kamu ibuku di depan keluarga Budi. Mereka tidak boleh tahu bahwa aku berasal dari keluarga miskin. Mereka tidak boleh tahu bahwa ibuku tidak punya apa-apa untuk ditawarkan selain kerja keras yang tidak menghasilkan apa-apa. Hati kecilku yang tersisa hancur berkeping-keping mendengar pengakuan itu. Aku sudah menduga, tapi mendengarnya langsung dari mulut putriku sendiri terasa 1000 kali lebih menyakitkan. Rina, suaraku hanya keluar sebagai bisikan putus asa. Ibu tidak pernah minta untuk dibanggakan.
Ibu cuma ingin kamu bahagia. Cuma itu. Bahagia? Rina menyilangkan tangannya di dada. Bagaimana aku bisa bahagia kalau setiap kali ada reuni keluarga Budi, aku harus berbohong tentang latar belakangku? Bagaimana aku bisa bahagia kalau setiap kali ada yang bertanya tentang orang tuaku, aku harus mengarang cerita? Aku bilang, ayahku sudah meninggal dan ibuku sibuk di luar negeri sebagai diplomat supaya mereka tidak bertanya lebih lanjut. Diplomat? Aku hampir tertawa getir kalau saja dadaku tidak terasa begitu sakit. Jadi ibu sekarang diplomat dalam ceritamu. Itu lebih baik daripada mengatakan kamu tukang gorengan. Rina berteriak. Kamu tidak mengerti betapa menderitanya aku, Bu. Hidup dalam kebohongan terus-menerus. Takut suatu hari ketahuan. Takut keluarga Budi tahu siapa aku sebenarnya dan meninggalkan aku. Dewi yang sudah tidak tahan lagi melangkah maju dengan wajah marah. Nona Rina, cukup. Ibu kamu sedang sakit kritis. Jantungnya hanya berfungsi 30%. Beliau bisa meninggal kapan saja. Dan yang kamu pikirkan hanya reputasimu di keluarga suami. Diam, Rina berteriak pada Dewi. Kamu tidak mengerti apa-apa. Kamu tidak tahu bagaimana rasanya hidup dengan beban ini. Rina, tolong. Aku mengulurkan tangan dengan gemetar. Ibu mohon, ibu tidak punya banyak waktu lagi. Ibu cuma ingin kamu tahu bahwa ibu sayang padamu. Selalu sayang padamu, apapun yang terjadi. Tapi Rina tidak meraih tanganku. Sebaliknya, dia melangkah lebih dekat dengan wajah yang semakin marah. Sayang, jangan munafik, Bu. Kalau kamu benar-benar sayang padaku, kamu seharusnya berusaha lebih keras. Seharusnya kamu cari pekerjaan yang lebih baik. Seharusnya kamu tidak memalukan aku di depan orang-orang. Rina, ibu sudah berusaha sebaik yang ibu bisa. Usahamu tidak cukup baik, Rina membentak. Tidak pernah cukup baik, dan sekarang kamu sakit. Dan kamu pikir aku akan apa? Keluar uang untuk operasimu? Membantumu? Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Jadi, ini alasannya datang. Bukan untuk menjenguk. Bukan karena khawatir. Tapi karena takut aku akan meminta bantuan finansial. Ibu tidak memaksamu membantu, Rina. Kataku pelan. Ibu cuma ingin melihatmu. Cuma ingin. Kamu tahu berapa biaya operasimu? 150 juta. Rina menyela. Itu uang yang sangat besar. Dan kamu pikir aku akan dengan mudah mengeluarkan uang sebanyak itu untuk ibu yang sudah merusak hidupku? Merusak? Kata itu terasa seperti pisau yang mengiris jantungku. Ibu merusak hidupmu? Iya, kamu merusak hidupku. Rina berteriak dengan wajah memerah. Kalau bukan karena kamu, aku bisa punya masa kecil yang normal. Aku bisa punya ibu yang bisa kuajak ke acara sekolah tanpa malu. Aku bisa punya kehidupan yang lebih mudah. Tapi tidak, aku harus menderita karena kemiskinan kita. Karena kamu tidak cukup mampu memberikan kehidupan yang layak. Napas Rina tersengal-sengal. Wajahnya penuh dengan emosi yang sudah bertahun-tahun dia pendam. Sementara aku hanya bisa terbaring lemah, mendengar setiap kata penuh kebencian dari putri yang sangat kusayangi. Rina, ayahmu meninggal saat kamu masih kecil, kataku dengan suara yang hampir tidak terdengar. Ibu sendirian, tidak ada yang membantu. Ibu berusaha. Selalu alasan ayah meninggal. Rina menyela lagi. Aku tahu ayah meninggal, tapi bukan berarti kamu harus membiarkan kami hidup dalam kemiskinan seperti itu. Ibu-ibu janda lain bisa menikah lagi, dapat suami yang bisa menghidupi keluarga. Tapi kamu memilih untuk tetap sendiri dan membuat kami hidup susah. Aku tersentak. Jadi Rina menyalahkanku karena tidak menikah lagi setelah ayahnya meninggal. Aku tidak pernah menikah lagi karena tidak ingin Rina punya ayah tiri yang mungkin tidak menyayanginya seperti ayah kandungnya. Aku tidak pernah menikah lagi karena ingin fokus pada Rina, membesarkannya dengan baik. Tapi ternyata keputusan yang kuanggap mulia itu malah dipandang sebagai kesalahan oleh putriku sendiri. Ibu tidak menikah lagi karena tidak ingin ada orang asing yang ikut campur dalam pendidikanmu, Rina. Jelasku,
dengan napas terengah-engah. Ibu takut kalau punya suami baru, dia tidak akan menyayangimu seperti ayahmu. Oh, jadi sekarang itu kesalahanku juga? Rina melipat tangannya di dada. Kamu mengorbankan kebahagiaanmu demi aku, dan sekarang kamu mau aku merasa bersalah. Bukan begitu, Rina. Ibu cuma... Kamu egois, Bu. Rina membentak. Kamu bilang semuanya untuk aku, tapi kenyataannya kamu cuma memikirkan dirimu sendiri. Kamu ingin jadi ibu yang berkorban, ibu yang mulia, supaya suatu hari aku akan merasa berhutang padamu. Tidak, aku menggeleng lemah. Ibu tidak pernah menganggapmu berhutang. Tidak pernah. Bohong. Air mata mulai mengalir di pipi Rina, tapi bukan air mata kesedihan. Itu air mata kemarahan yang sudah lama terpendam. Setiap kali kamu kirim pesan, selalu tentang betapa susahnya kamu bekerja. Betapa lelahnya kamu. Seolah kamu ingin aku merasa bersalah. Seolah kamu ingin aku tahu bahwa aku adalah beban. Rina, ibu tidak pernah menganggapmu beban. Lalu kenapa kamu selalu cerita tentang betapa kerasnya hidupmu? Kenapa kamu selalu bilang kamu sakit-sakitan karena kelelahan? Itu semua manipulasi emosional, Bu. Kamu ingin aku merasa bersalah supaya aku selalu ada untuk kamu. Aku tidak percaya dengan apa yang kudengar. Setiap kali aku bercerita tentang hariku, itu karena aku ingin berbagi dengan putri kesayanganku. Bukan untuk membuat dia merasa bersalah. Tapi ternyata Rina menafsirkannya dengan cara yang sangat berbeda. Ibu cuma ingin berbagi cerita denganmu, sayang. Seperti dulu saat kamu masih kecil, kamu selalu suka mendengar cerita ibu tentang murid-murid di sekolah. Aku bukan anak kecil lagi, Rina berteriak. Aku sudah dewasa, aku punya kehidupan sendiri, aku punya masalah sendiri yang jauh lebih penting daripada cerita-cerita membosankanmu. Dewi yang sejak tadi diam, akhirnya tidak tahan lagi. Nona Rina, cukup. Ibu kamu bisa mengalami serangan jantung kalau stres seperti ini. Detak jantungnya sudah mencapai 145 per menit. Ini sangat berbahaya. Rina menoleh pada Dewi dengan tatapan dingin. Kalau dia serangan jantung dan mati, mungkin lebih baik. Setidaknya, aku tidak perlu terus-terusan berbohong tentang keberadaannya. Ruangan seketika hening. Bahkan, suara monitor jantung seperti berhenti sejenak. Dewi menatap Rina dengan wajah syok. Pasien di tempat tidur sebelah yang tadinya pura-pura tidur, sekarang menatap dengan mata terbelalak tidak percaya. Aku merasakan sesuatu hancur di dalam dadaku. Bukan karena jantungku yang rusak, tapi karena kata-kata Rina barusan. Putri kesayanganku yang kulahirkan, yang kubesarkan dengan penuh pengorbanan, baru saja mengatakan, lebih baik aku mati. Rina, suaraku hanya keluar sebagai bisikan. Air mataku mengalir deras membasahi bantal rumah sakit. Kamu tidak sungguh-sungguh kan? Kamu tidak benar-benar berharap ibu mati? Rina terdiam sejenak. Aku melihat sekilas penyesalan di matanya. Tapi kemudian dia mengeras kembali. Aku tidak peduli lagi, Bu. Aku sudah muak dengan semua ini. Muak dengan kehidupan yang kamu berikan. Muak dengan harus merasa bersalah setiap kali kamu mengirim pesan. Muak dengan semuanya. Keluar. Dewi tiba-tiba berteriak dengan suara yang keras dan tegas. Keluar sekarang juga, atau saya akan panggil security. Dengan senang hati, Rina berbalik hendak pergi. Tapi kemudian dia berhenti dan menoleh padaku untuk terakhir kalinya. Dan jangan harap aku akan keluar uang untuk operasimu, Bu. Aku punya cicilan rumah, cicilan mobil, dan lifestyle yang harus dijaga. Uangku terlalu berharga untuk dihamburkan pada seseorang yang sudah tidak punya masa depan. Rina, please. Aku mencoba meraih tangannya sekali lagi dengan tangan yang gemetar hebat. Ibu tidak minta uang. Ibu cuma ingin kamu ada di sini. Cuma ingin... Tapi sebelum aku sempat menyelesaikan kalimatku, tangan Rina terangkat. Aku melihatnya dalam gerakan lambat. Tangannya yang dulunya begitu kecil dan lembut, yang dulu selalu kau genggam saat menyeberang jalan, sekarang terayun dengan keras ke arah wajahku. Plak! Bunyi tamparan keras menggema di seluruh ruangan. Kepalaku terlempar ke samping. Kacamata bacaku
terjatuh ke lantai. Pipi kiriku terasa terbakar. Untuk beberapa detik, aku tidak mendengar apa-apa kecuali denging di telinga. Monitor jantung tiba-tiba berbunyi alarm yang sangat keras. Detak jantungku melonjak drastis. Aku merasakan nyeri yang luar biasa menyebar dari dada ke seluruh tubuh. Napas terasa sangat sesak sampai aku tidak bisa menarik udara sama sekali. "Bu Siti," Dewi berlari ke sampingku dengan wajah panik. "Bu, bertahanlah, tarik napas pelan-pelan." Aku memegang pipi kiriku yang masih terasa perih. Panas, seperti terbakar api. Tapi yang lebih sakit adalah hatiku. Putri kesayanganku baru saja menamparku. Anak yang kulahirkan dari rahimku sendiri baru saja menampar ibunya yang sekarat. Rina masih berdiri di sana dengan tangan masih terangkat, seolah dia sendiri syok dengan apa yang baru saja dilakukannya. Wajahnya pucat, napasnya tersengal-sengal. Tapi dia tidak minta maaf. Dia tidak menatapku dengan penyesalan. Sebaliknya, dia menatapku dengan tatapan dingin yang membuat seluruh tubuhku menggigil. "Ini semua salahmu, Bu," kata Rina dengan suara yang jauh lebih tenang sekarang. Tenang yang menakutkan. "Semuanya. Kalau kamu dulu lebih baik, kalau kamu dulu berusaha lebih keras, hidup aku tidak akan sesulit ini. Aku tidak akan harus berbohong. Aku tidak akan harus malu. Ini semua karena kamu. Kamu yang egois. Kamu yang hanya memikirkan dirimu sendiri dengan kedok berkorban untuk anak." "Rina, apa yang kamu lakukan?" Dewi berteriak sambil masih berusaha menstabilkan kondisiku. "Kamu baru saja memukul ibu kandungmu sendiri, ibu yang sedang sekarat." "Dia bukan lagi ibuku," kata Rina dingin. "Dia hanya orang yang melahirkanku, tidak lebih." Dengan itu, Rina berbalik dan berjalan keluar dari ruangan. Langkah kakinya terdengar keras di lantai rumah sakit. Dia tidak menoleh lagi. Tidak ada keraguan di langkahnya. Dia pergi meninggalkan aku yang terbaring dengan pipi yang perih, hati yang hancur, dan napas yang semakin sulit. Dewi masih di sampingku, mencoba menenangkan detak jantungku yang berpacu kencang. "Bu Siti, please bertahan. Saya akan panggil dokter. Kondisi ibu sangat berbahaya sekarang." Aku mendengar Dewi berlari keluar memanggil dokter jaga. Aku mendengar suara-suara panik di luar. Tapi semuanya terdengar jauh, sangat jauh. Seperti aku sedang tenggelam di dasar lautan dan semua suara datang dari permukaan. Aku menatap langit-langit ruangan dengan mata kosong. Air mata mengalir deras membasahi bantal. Tangan kiriku masih memegang pipi yang ditampar. Tangan kananku mencengkeram spray tempat tidur dengan keras, berusaha menahan sakit fisik dan emosional yang luar biasa. "Ibu-ibu di sini," aku mendengar suara Dewi dari jauh. Kondisinya drop setelah anak kandungnya menamparnya. Dokter Anwar berlari masuk dengan beberapa perawat lain. Mereka semua bergerak cepat mengecek kondisiku. Aku merasakan suntikan di lenganku. Obat penenang mungkin. Masker oksigen dipasang di wajahku. Tapi aku sudah tidak peduli lagi. "Bu Siti, bertahanlah," kata Dokter Anwar dengan suara tegas tapi penuh empati. "Jangan menyerah, ibu harus bertahan." Tapi untuk apa bertahan? Putri kesayanganku baru saja mengatakan lebih baik aku mati. Dia baru saja menamparku dan pergi tanpa penyesalan. Untuk apa aku bertahan? Kesadaranku mulai kabur. Obat penenang mulai bekerja. Suara-suara di sekitarku semakin pelan. Tapi sebelum aku sepenuhnya tidak sadar, aku mendengar Dewi berbicara pada Dokter Anwar dengan suara yang penuh emosi. "Dok, saya tidak percaya. Bagaimana bisa seorang anak melakukan itu pada ibunya sendiri? Saya sudah jadi perawat 10 tahun, tapi ini pertama kalinya saya melihat keji seperti ini." "Catat semuanya dalam rekam medis," kata Dokter Anwar. "Ini bisa jadi kasus kekerasan dalam rumah tangga. Pasien mengalami stress-induced cardiomyopathy setelah kejadian trauma emosional dan fisik dari anak kandung." "Saya sudah mengecek CCTV ruangan, Dok," kata Dewi. "Semuanya terekam jelas. Dari awal Nona Rina masuk, semua kata-kata kasarnya sampai tamparannya.
Semuanya ada di rekaman. Simpan dengan baik, kata Dr. Anwar. Ini bukti penting. Aku mendengar percakapan itu sebelum akhirnya tenggelam dalam kegelapan. Pikiran terakhirku sebelum tidak sadarkan diri adalah rekaman CCTV. Semuanya terekam. Apa yang akan terjadi setelah ini? Aku tidak tahu berapa lama aku tidak sadarkan diri. Ketika mataku terbuka, aku sudah berada di ruangan yang berbeda. Lebih kecil, lebih sunyi. ICU. Aku dipindahkan ke ICU. Suara mesin-mesin medis berdengung di sekeliling. Kabel dan selang terpasang di tubuhku. Masker oksigen menutupi hampir seluruh wajahku. Dewi duduk di kursi di pojok ruangan. Matanya merah, seperti habis menangis. Ketika dia melihat aku terbangun, dia langsung berdiri dan menghampiri. "Bu Siti, syukurlah ibu sadar," katanya dengan suara lega. "Ibu sudah tidak sadar selama 6 jam. Kami semua sangat khawatir." Aku mencoba berbicara, tapi suara tidak keluar. Tenggorokan sangat kering. Dewi segera mengambil cotton bud yang sudah dibasahi air dan mengusapnya ke bibirku. "Jangan bicara dulu, Bu. Ibu masih sangat lemah. Kondisi jantung ibu drop sangat drastis tadi. Dokter bilang, kalau sedikit saja lebih lama, ibu bisa... Dewi tidak melanjutkan kalimatnya. Air matanya mengalir lagi. Aku menatap Dewi, orang asing yang lebih peduli padaku daripada anak kandungku sendiri. Aku ingin berterima kasih, tapi tubuhku terlalu lemah untuk bergerak. "Bu Siti, saya sudah bicara dengan kepala perawat dan Dokter Anwar," kata Dewi pelan. Tentang apa yang terjadi tadi. Kami semua setuju bahwa ini tidak bisa dibiarkan begitu saja." Aku menatapnya dengan mata bertanya. "Apa maksudnya?" Dewi mengambil napas dalam. "Rekaman CCTV ruangan merekam semuanya, Bu. Dari awal Nona Rina masuk, semua kata-kata kasarnya, sampai tamparannya. Semuanya terekam dengan sangat jelas. Audio dan video." Aku memejamkan mata. Jadi benar, ada rekaman. Entah kenapa, hatiku terasa campur aduk. Di satu sisi, aku merasa lega, ada bukti tentang apa yang terjadi. Tapi di sisi lain, ini adalah putri kesayanganku. Apa aku benar-benar ingin rekamannya tersebar? "Bu, saya tahu ini keputusan yang sangat berat," kata Dewi, seolah membaca pikiranku. "Tapi sebagai perawat dan sebagai sesama ibu, saya tidak bisa diam melihat apa yang terjadi pada ibu. Ini bukan hanya tentang kekerasan fisik, ini tentang kekerasan psikis yang sudah ibu terima bertahun-tahun." Aku membuka mata dan menatap Dewi lagi. Air mataku mengalir lagi. "Saya sudah menyimpan backup rekaman di laptop pribadi saya," kata Dewi. "Saya juga sudah mendokumentasikan kondisi medis ibu sebelum dan sesudah kejadian. Detak jantung ibu naik dari 72 per menit menjadi 145 per menit. Itu peningkatan yang sangat signifikan dan berbahaya untuk kondisi jantung ibu yang sudah lemah." Dewi berhenti sebentar, seolah mempertimbangkan kata-kata selanjutnya. "Bu Siti, saya tidak akan memaksa ibu. Ini keputusan ibu sepenuhnya. Tapi saya pikir ibu harus tahu bahwa ada perawat lain yang juga menyaksikan kejadian itu." Perawat Indah yang sedang lewat di depan ruangan mendengar teriakan dan melihat melalui jendela kaca. Security Pak Bambang juga mendengar suara keras dan datang mengecek. Dan pasien di tempat tidur sebelah ibu, Bu Ratna, dia mendengar dan melihat semuanya. Jadi ada saksi, banyak saksi. Ini bukan hanya kataku melawan kata Rina. Ada bukti konkret, ada rekaman, ada saksi-saksi mata. "Bu, saya juga sudah menghubungi tetangga ibu, Pak Hendra," kata Dewi. "Beliau datang tadi sore saat ibu tidak sadarkan diri. Beliau menangis melihat kondisi ibu. Beliau bilang sudah menduga sesuatu seperti ini bisa terjadi, tapi tidak pernah menyangka akan seburuk ini." Pak Hendra, tetangga baik yang sudah seperti saudara sendiri. Aku membayangkan wajahnya yang selalu ceria sekarang, sedih melihat kondisiku. Pak Hendra bilang, beliau dan tetangga-tetangga lain akan mendukung ibu apapun keputusan yang ibu ambil. Lanjut Dewi.
Mereka semua sudah tahu pengorbanan ibu untuk Nona Rina selama bertahun-tahun. Mereka semua marah mendengar apa yang terjadi. Aku menutup mata lagi. Capek, sangat capek. Bukan hanya fisik, tapi mental. Hatiku hancur. Aku masih tidak percaya semua yang terjadi hari ini benar-benar terjadi. Rasanya seperti mimpi buruk yang tidak berakhir. Bu Siti, istirahatlah, kata Dewi lembut. Sekarang yang paling penting adalah ibu fokus untuk sembuh. Soal yang lain, kita pikir nanti. Tapi ibu harus tahu, ibu tidak sendirian. Ada banyak orang yang peduli pada ibu. Dewi duduk kembali di kursi pojok ruangan. Tapi dia tidak pergi. Dia tetap di sana, menjagaku. Orang asing yang lebih setia daripada darah dagingku sendiri. Aku melayang di antara sadar dan tidak sadar. Obat-obatan membuat pikiranku kabur. Tapi di antara kekaburan itu, aku terus melihat wajah Rina. Wajahnya yang penuh kemarahan. Wajahnya saat menamparku. Wajahnya yang dingin saat mengatakan, lebih baik aku mati. Di mana salahku? Apa yang salah dari cara mendidikku? Aku hanya ingin memberikan yang terbaik untuknya dengan segala keterbatasanku. Aku tidak pernah berharap dia membalas pengorbananku. Aku tidak pernah memintanya merasa berhutang. Aku hanya ingin dia bahagia. Hanya itu. Tapi ternyata, dalam prosesnya, aku malah membuat dia membenci hidupnya sendiri. Membenci latar belakangnya. Membenci diriku. Dan pada akhirnya, membenci diriku sampai titik di mana dia bisa menamparku saat aku sekarat. Air mataku terus mengalir membasahi bantal ICU. Aku menangis dalam diam. Menangis untuk pengorbanan yang tidak dihargai. Menangis untuk cinta yang ditolak. Menangis untuk putri kesayanganku yang sudah tidak menganggapku sebagai ibunya lagi. Hari berganti malam. Malam berganti hari. Aku masih di ICU. Kondisiku stabil tapi tidak membaik. Dokter Anwar bilang, aku mengalami broken heart syndrome, kondisi di mana jantung melemah karena stres emosional yang ekstrem. Ironis, jantungku yang sudah rusak secara fisik sekarang semakin rusak karena patah hati secara emosional. Pak Hendra datang menjenguk setiap hari. Bu Marmi juga. Tetangga-tetangga lain bergantian datang membawa doa dan harapan. Bahkan murid-murid lamaku dari sekolah datang mengunjungi dengan membawa kartu-kartu yang mereka buat sendiri. Cepat sembuh Bu Guru, tulis salah satu kartu dengan gambar bunga matahari yang diwarnai dengan krayon. Anak-anak itu lebih peduli padaku daripada anakku sendiri. Ironi yang sangat menyakitkan. Dewi masih setia menjagaku bahkan di luar shiftnya. Dia datang saat jam istirahatnya hanya untuk memastikan aku baik-baik saja. Dia membawakan makanan yang lebih enak daripada makanan rumah sakit. Dia duduk di sampingku dan bercerita tentang anak-anaknya untuk menghiburku. Bu Siti, anak saya yang pertama umurnya 10 tahun. Cerita Dewi suatu sore. Namanya Adit. Dia sekarang kelas 5 SD. Anaknya nakal, suka banget bikin ulah di sekolah. Tapi dia sayang sekali sama saya. Setiap saya pulang kerja, dia selalu peluk saya dan bilang, "Terima kasih, Mama sudah kerja keras untuk kami." Dia baru 10 tahun, tapi sudah mengerti pengorbanan. Aku mendengar dengan mata berkaca-kaca. Anak umur 10 tahun sudah mengerti dan menghargai pengorbanan orang tuanya. Sementara anakku yang sudah dewasa malah membenci dan menamparku. Anak saya yang kedua namanya Dini, lanjut Dewi. Baru 7 tahun. Anaknya pemalu, tapi sangat perhatian. Kemarin dia gambar bunga untuk saya dan bilang, "Ini untuk Mama yang paling cantik dan baik di dunia." Saya nangis, Bu. Anak sekecil itu bisa membuat hati saya yang lelah jadi hangat kembali. Dewi menghapus air matanya sendiri. "Maafkan saya, Bu. Saya tidak bermaksud membuat ibu sedih dengan cerita tentang anak-anak saya. Saya cuma ingin ibu tahu bahwa tidak semua anak seperti Nona Rina. Masih banyak anak di dunia yang menghargai orang tuanya." Aku menggenggam tangan Dewi dengan lemah. "Terima kasih, Sus.
Kamu sudah seperti anak sendiri buat ibu. Dewi tersenyum dengan air mata di mata. Dan ibu sudah seperti ibu kedua untuk saya. Hubungan kami berkembang menjadi sesuatu yang sangat spesial, lebih dari sekedar perawat dan pasien. Kami menjadi ibu dan anak yang saling menyembuhkan luka hati masing-masing. Dewi kehilangan ibunya 5 tahun lalu karena kanker. Dia masih merindukan sosok ibu. Dan aku kehilangan putri kesayanganku karena kebencian dan malu. Kami menemukan satu sama lain di tengah kepahitan kehidupan. Suatu hari, seminggu setelah insiden tamparan itu, Pak Hendra datang dengan wajah serius. Dia duduk di kursi samping tempat tidur ICU dan menatapku dengan tatapan yang sulit kubaca. "Bu Siti, saya sudah pikirkan masak-masak," katanya pelan. "Tentang apa yang terjadi pada ibu?" "Tentang Rina. Dan saya sudah diskusi dengan tetangga-tetangga lain, dengan Dewi, dengan kepala sekolah tempat ibu mengajar." Aku menatapnya dengan mata bertanya. "Bu Siti, kami semua sepakat bahwa ini tidak bisa dibiarkan begitu saja," kata Pak Hendra dengan suara tegas. "Apa yang dilakukan Rina bukan hanya kekerasan fisik, ini kekerasan psikis yang sangat kejam. Dan ini juga penelantaran orang tua yang secara hukum bisa diproses." Aku menggeleng lemah. "Tidak, aku tidak mau Rina berurusan dengan hukum. Dia tetap putriku, apapun yang terjadi." Tapi Pak Hendra melanjutkan, "Bu Siti, saya tahu ibu tidak mau Rina berurusan dengan polisi. Tapi pikirkan ini, ada berapa banyak ibu-ibu di luar sana yang mengalami hal sama, tapi tidak berani bicara? Ada berapa banyak orang tua yang dianiaya anak kandungnya sendiri, tapi diam karena malu atau karena masih sayang? Seseorang harus berani berdiri dan berkata, ini tidak benar. Dan ibu punya bukti, Bu Siti," tambah Pak Hendra. "Rekaman CCTV yang sangat jelas. Saksi-saksi mata yang bersedia bersaksi. Dokumentasi medis yang menunjukkan dampak fisik dan psikis. Ini bukan hanya soal ibu lagi. Ini soal keadilan untuk semua orang tua yang menderita." Aku menatap Pak Hendra dengan air mata mengalir. Aku mengerti maksudnya. "Tapi ini Rina, putri kesayanganku, anak yang kulahirkan." "Saya tidak memaksa ibu memutuskan sekarang," kata Pak Hendra lembut. "Tapi ibu harus tahu, kami semua akan mendukung ibu apapun keputusan yang ibu ambil. Kalau ibu memilih memaafkan dan melupakan, kami hormati. Tapi kalau ibu memilih untuk menegakkan keadilan, kami akan berdiri di samping ibu." Setelah Pak Hendra pergi, aku terdiam lama menatap langit-langit ICU. Pikiranku berkecamuk. Di satu sisi, naluri sebagai ibu membuatku ingin melindungi Rina, bahkan dari konsekuensi perbuatannya sendiri. Tapi di sisi lain, ada bagian dariku yang terasa sangat marah. Marah pada ketidakadilan. Marah pada semua pengorbanan yang tidak dihargai. Marah pada tamparan yang melukai tidak hanya pipiku, tapi juga hatiku yang sudah hancur. Dan yang paling penting, Pak Hendra benar. Ini bukan hanya tentang aku. Ada berapa banyak ibu-ibu di luar sana yang diperlakukan sama atau bahkan lebih buruk oleh anak-anak mereka? Berapa banyak yang menderita dalam diam karena takut, malu, atau karena masih berharap anaknya berubah? Mungkin sudah waktunya seseorang bersuara. Mungkin sudah waktunya kebenaran diungkap. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk keadilan. Untuk semua ibu yang pernah disakiti oleh anak yang mereka besarkan dengan penuh cinta. Aku menutup mata dan berdoa, meminta petunjuk Allah, meminta kekuatan untuk membuat keputusan yang benar, keputusan yang akan mengubah segalanya.